Setiap orang bisa berubah, bahkan mereka yang paling keras sekalipun. Ini adalah kisah tentang seorang polisi yang awalnya menjalankan tugasnya dengan tangan besi, tanpa kompromi, tanpa belas kasih. Namun, satu pertemuan tak terduga dengan seorang pastor tua di jalan raya mengubah segalanya. Dari sebuah tilang biasa, berlanjut menjadi tindakan yang keterlaluan, penghinaan, perusakan, bahkan pembakaran kitab suci. Tapi ketika tangan sang polisi lumpuh tanpa sebab, ia mulai dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari hukum. Ia menghadapi suara hati dan kuasa ilahi. Ini bukan sekadar kisah penegakan hukum, tapi tentang kejatuhan, penyesalan, dan akhirnya, penemuan makna sejati dari keadilan dan pengampunan. Hari itu, matahari bersinar terik di atas langit kota kecil yang mulai dipadati kendaraan. Jalanan utama dipenuhi suara klakson dan deru mesin, seakan semua orang berlomba mengejar waktu. Di tengah keramaian tersebut, seorang polisi berseragam lengkap berdiri tegak di perempatan, tangannya terangkat tinggi, memberi isyarat kepada arus kendaraan yang hendak melintas. Namanya adalah Bribka Adrian, seorang petugas lalu lintas yang dikenal tegas namun adil dalam menjalankan tugasnya. Keringat mengalir di pelipisnya, namun Adrian tetap fokus. Ia sudah terbiasa menghadapi panas dan debu jalanan. Kepalanya terus menoleh ke kanan dan kiri, memastikan arus kendaraan mengalir dengan tertib. Sesekali ia meniup fluidnya, memberikan peringatan bagi pengendara yang melanggar marka jalan. Meski sudah lebih dari 2 jam berdiri, tak sedikit pun Adrian menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sisi jalan, beberapa anak sekolah menyeberang sambil menggandeng tangan. Adrian segera melangkah cepat, mengangkat tangan memberi isyarat berhenti pada kendaraan, lalu membantu anak-anak menyeberang. Ia tersenyum melihat mereka mengucapkan terima kasih dengan penuh sopan. Hatinya merasa damai setiap kali bisa membantu masyarakat, walaupun tugasnya terkadang menguras tenaga dan kesabaran. Suasana mulai memanas saat beberapa kendaraan mulai melanggar aturan. Seorang pengendara mobil mewah menerobos lampu merah, membuat kendaraan lain nyaris tabrakan. Adrian segera mencatat nomor plat mobil itu dan mengontak rekan di pos berikutnya. Ia tahu, membiarkan pelanggaran kecil bisa berujung pada kecelakaan besar. Prinsipnya jelas, hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu. Tak jauh dari situ, seorang ibu muda memarkir sepeda motornya sembarangan, tepat di tikungan. Adrian menghampirinya dengan sopan, menjelaskan bahaya yang bisa timbul dari parkir liar. Ibu itu tampak mengerti dan segera memindahkan motornya. Adrian tidak langsung menindak. Baginya, edukasi lebih penting daripada sekadar memberi sanksi. Waktu terus bergulir. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10 pagi. Matahari semakin tinggi, menyengat kulitnya yang mulai kemerahan. Adrian menarik napas panjang, lalu meneguk air mineral dari botol yang selalu ia bawa di saku samping. Ia tahu, ini baru awal dari hari panjang yang penuh dengan dinamika di jalan raya. Seorang pengendara ojek online datang tergesa-gesa, nyaris menyenggol pejalan kaki. Adrian menghentikannya dan memberi teguran keras. Pengendara itu awalnya membantah, tapi kemudian mengangguk mengerti setelah Adrian menjelaskan dengan suara tegas namun tenang. Bagi Adrian, tugas ini bukan sekadar menjaga lalu lintas, tapi juga mendidik. Tiba-tiba, suara mesin motor besar terdengar dari kejauhan. Sebuah motor metik melaju kencang tanpa memedulikan lampu merah. Adrian mengangkat fluidnya dan memberi isyarat menghentikan kendaraan tersebut. Dari jarak jauh, ia melihat pengendara itu mengenakan jubah hitam panjang dan kalung salib besar tergantung di lehernya. Namun satu hal yang mencolok, ia tidak memakai helm. Motor itu melambat setelah melihat Adrian berdiri tegak di tengah jalan. Pengendara itu tampak terburu-buru,
wajahnya penuh ketegangan. Adrian menatapnya tajam, tidak karena penampilannya yang mencolok, melainkan karena pelanggaran yang jelas dilakukan. Dalam hatinya, ia siap menegakkan aturan, siapapun yang melanggar. Saat motor itu berhenti di hadapannya, Adrian melangkah maju. Ia belum tahu siapa pria berjubah hitam itu, namun insting tugasnya menyuruhnya untuk bersikap tegas. Ia menganggukkan kepala dan membuka percakapan dengan suara yang dingin tapi sopan. "Selamat pagi, Pak. Boleh saya lihat surat-suratnya? Anda berkendara tanpa helm." Itulah awal dari pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pastor Markus mengendarai motornya dengan tergesa-gesa, wajahnya cemas dan alisnya berkerut tajam, jubah hitamnya berkibar tertiup angin dan kalung salib besar yang menggantung di lehernya memantul-mantul mengikuti getaran motor. Ia baru saja mendapat kabar bahwa salah satu jemaatnya dalam kondisi kritis di rumah sakit, dan sebagai gembala jiwa, ia merasa harus hadir mendampingi orang itu di saat-saat terakhir. Dalam kepanikan, ia melupakan helm yang biasa ia pakai dan langsung tancap gas, berharap bisa tiba tepat waktu. Namun takdir berkata lain. Di tengah jalan utama kota, ia melihat sosok polisi lalu lintas berdiri tegak dengan tangan terangkat, menyuruhnya berhenti. Pastor Markus mengerem mendadak, dan suara peluit nyaring memenuhi telinganya. Ia menepikan motor dengan gelisah, mencoba menenangkan napas dan menjelaskan keadaannya. Bribka Adrian mendekat, wajahnya serius dan nada suaranya datar ketika meminta surat-surat kendaraan dan menegaskan bahwa pastor telah melanggar peraturan karena tidak mengenakan helm. "Saya mohon maaf, Pak Polisi," ucap Pastor Markus dengan napas terengah. "Saya terburu-buru karena ada jemaat saya yang kritis. Dalam keadaan panik, saya lupa memakai helm." Namun Adrian tidak menunjukkan tanda-tanda empati. Ia tetap menjalankan prosedur, memeriksa surat kendaraan dan mencatat pelanggaran. "Maaf, Pak. Alasan terburu-buru bukan pembenaran untuk melanggar hukum. Aturan tetap aturan," katanya dengan nada tegas. Pastor Markus mencoba menjelaskan lebih lanjut, bahkan menyebut bahwa ia adalah pemuka agama yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Namun Adrian tetap bergeming. Ia percaya bahwa hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. "Siapapun Anda, aturan berlaku sama," katanya. Beberapa pengendara lain mulai melambatkan kendaraan mereka, menonton dari kejauhan, menciptakan suasana yang sedikit tegang. Pastor Markus merasa dipermalukan, tapi ia tetap menahan emosi. Dalam hatinya ia berkata, "Aku harus sabar, ini ujian iman." Adrian lalu mengeluarkan surat tilang dan menulis nominal denda yang mengejutkan, Rp500.000. Pastor terdiam sesaat, matanya menatap kertas itu, lalu kembali memandang polisi di depannya yang berdiri kaku seakan tak bisa disentuh oleh belas kasih atau pengertian. Pastor Markus memandangi surat tilang yang baru saja diserahkan padanya, matanya menyipit tak percaya melihat angka Rp500.000 yang tertulis dengan tinta biru. "Pak, saya mohon pengertiannya," katanya perlahan, suaranya mengandung keputusasaan, "saya benar-benar tidak berniat melanggar. Dalam kondisi darurat ini, saya hanya ingin segera ke rumah sakit untuk mendampingi jemaat saya yang sedang sekarat." Bribka Adrian tetap berdiri tegak, wajahnya tidak berubah, hanya sedikit mengangkat alis seolah sudah sering mendengar berbagai macam alasan dari pengendara. "Saya paham Anda sedang terburu-buru, Pak Pastor, tapi kami sudah terlalu sering mendengar alasan seperti ini. Bila saya membiarkan satu pelanggaran, maka saya membuka celah bagi 1.000 pelanggaran lainnya," ujarnya tegas. Pastor menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Ia tidak membawa uang sebanyak itu, dan bahkan untuk kebutuhan gereja sehari-hari, ia kerap mengandalkan sumbangan kecil dari jemaat yang hidup pas-pasan.
Saya tidak membawa uang tunai. Saya tidak sanggup membayar denda ini sekarang, ucapnya jujur. Adrian mengerutkan kening, lalu meminta pastor membuka tas kecil yang ia sandang. Dengan ragu, Pastor Markus membuka tasnya, memperlihatkan isinya, beberapa dokumen gereja, surat doa untuk orang sakit, buku catatan, dan sebuah kitab suci tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Ketika mata Adrian menangkap kitab itu, ia tersenyum sinis. Ah, ini yang katanya firman Tuhan, ya? Lucu juga isinya kadang, katanya sembari mengambil kitab tersebut tanpa izin. Pastor terkejut dan segera berusaha merebut kembali, tapi Adrian sudah melangkah mundur, membuka beberapa lembaran kitab dan membacanya sekilas sambil terkekeh. Apa ini bisa nyelamatin orang dari tilang? Tanyanya sambil menunjuk halaman sembarangan, lalu tertawa kecil dengan nada menghina. Pastor merasa dadanya sesak, namun ia tetap menahan diri, mencoba menjaga kesabarannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Tanpa diduga, dalam sikap kesembronoan dan kemarahan yang entah dari mana datangnya, Adrian mengeluarkan korek api dari saku celananya dan berkata, "Kalau kitab ini bisa bikin orang kebal hukum, mari kita uji saja kekuatannya." Dalam hitungan detik, api menyala dan menjilat pinggiran halaman kitab yang mulai menghitam. Pastor berteriak tertahan, mencoba menghentikannya, namun Adrian justru melemparkan kitab itu ke aspal dan membiarkannya terbakar perlahan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu dari jauh tampak terkejut, namun tak satu pun berani mendekat. Pastor mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, sementara bau kertas terbakar memenuhi udara dan menyatu dengan aroma panas aspal kota yang mendidih. Asap tipis masih mengepul dari sisa-sisa kitab suci yang terbakar, lembarannya hangus dan rapuh, seolah semua makna yang tertulis di dalamnya ikut lenyap bersama jilatan api. Pastor Markus berdiri kaku, matanya berkaca-kaca menyaksikan kitab yang selama ini ia pegang erat dalam setiap pelayanan, kini menjadi abu di hadapannya. Sementara itu, Bribka Adrian berdiri dengan dada membusung, masih diliputi rasa benar atas tindakan yang ia lakukan. "Tuhanmu di mana sekarang?" ucapnya dengan nada mengejek, menyapu abu dengan ujung sepatu botnya. Pastor tak menjawab, hanya memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gejolak dalam dada yang bergetar hebat antara marah, sedih, dan bingung. Ia merasa seolah baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar buku. Ia merasa seolah imannya diuji di hadapan publik dan diinjak-injak oleh tangan kekuasaan yang tidak mengenal belas kasih. Beberapa pengendara yang tadinya menyaksikan dari jauh mulai meninggalkan tempat kejadian dengan ekspresi tidak nyaman, seperti enggan terlibat dalam ketegangan yang perlahan berubah menjadi kesunyian yang menyayat. Adrian menatap sekitar, lalu menatap pastor dengan sorot mata yang mulai kehilangan keyakinan. Entah mengapa, setelah membakar kitab itu, dadanya tidak terasa puas, justru muncul rasa gelisah yang pelan-pelan menyusup ke dalam pikirannya. Ia menyimpan kembali koreknya, lalu melangkah menjauh, meninggalkan pastor yang masih berdiri tanpa kata. Dalam langkah-langkahnya yang berat, ada keganjilan yang mulai ia rasakan, rasa nyeri di pergelangan tangannya yang muncul tiba-tiba. Ia menoleh, seolah ingin memastikan bahwa kejadian itu tidak akan kembali menghantui pikirannya, namun suara bisik lembut, entah dari dalam dirinya sendiri atau dari udara yang bergeming, mulai terdengar, "Apa yang kau bakar bukan hanya kertas, tapi juga nuranimu." Adrian menepis perasaan itu, mencoba menenangkan dirinya dengan logika dan protokol, tapi semakin ia berjalan, semakin berat langkah kakinya, dan pergelangan tangannya mulai kaku, seolah urat-uratnya menolak untuk digerakkan. Pastor Markus perlahan membungkuk, mengangkat sisa lembaran yang tidak sepenuhnya terbakar, lalu mendekapnya ke dada. Ia berdoa dalam hati, bukan untuk membalas, melainkan memohon agar Tuhan menyentuh hati polisi itu dengan kasih, bukan dengan murka.
Saat Adrian menaiki pos jaga untuk mencatat kejadian, tangannya yang kanan tak lagi bisa digerakkan. Ia mencoba menulis, namun jarinya membeku, lalu merambat ke lengan. Panik mulai menyelinap ke dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa takut, bukan pada hukum, bukan pada publik, tapi pada sesuatu yang lebih tinggi, yang barangkali baru saja ia hina. Malam itu, Bribka Adrian duduk di ranjang kecil di kamar dinasnya, matanya menatap nanar tangan kanannya yang kini kaku tak bergerak seperti batu. Ia sudah mencoba mengurutnya, merendamnya dalam air hangat, bahkan membawanya ke klinik kecil di dekat kantor polisi, namun tak ada hasil. Dokter hanya menggeleng, mengatakan tak ditemukan kelainan medis, seolah tubuhnya sendiri telah menolak perintah otaknya. Gelisah melanda pikirannya, menghantam seperti gelombang pasang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah pastor tua itu, penuh luka tapi tanpa dendam, berdiri di bawah terik matahari dengan abu kitab suci yang masih menempel di jemarinya. Setiap kali ia mencoba tidur, suara api yang membakar kertas dan bisikan dalam pikirannya kembali menghantui, menampar nuraninya yang selama ini ia bungkam dengan dalih penegakan hukum. Tak ada damai malam itu, hanya kekosongan yang pekat, seperti lubang hitam dalam dirinya yang menelan seluruh rasa benar dan bangga yang dulu ia junjung tinggi. Tangan kirinya mencoba mengangkat tangan kanannya, tapi jari-jarinya tetap beku, dingin seperti es, dan semakin ia mencoba memaksa, rasa nyeri menjalar hingga ke pundak. Dalam keputusasaan, ia merenung, mengapa semua ini terjadi padanya? Apakah karena ia terlalu keras? Atau mungkin, karena ia telah melewati batas yang tak seharusnya disentuh? Tak ada yang bisa menjawab, kecuali hatinya sendiri yang kini mulai bersuara pelan, suara yang telah lama ia abaikan, hati kecil yang dulu percaya pada kebaikan, pada belas kasih, pada Tuhan. Ia teringat masa kecilnya, ketika ibunya selalu menaruh Alkitab di meja makan dan berdoa sebelum tidur. Ia teringat ayahnya yang dulu berkata, "Jangan jadi orang kuat yang lupa pada yang maha kuat." Dan kini, semua itu menyeruak keluar dari gudang kenangan, menghantam pertahanannya yang rapuh. Dalam diam, air matanya jatuh, bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa bersalah yang perlahan tumbuh menjadi beban yang tak tertahankan. Ia menatap tangannya sekali lagi, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berbisik, "Tuhan, jika Engkau masih mendengar, aku minta ampun." Dan malam pun terus berjalan, sunyi, namun mengguncang, karena kadang, hantu yang paling menakutkan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hati yang mulai sadar akan dosanya. Pagi itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya, seolah langit pun ikut merenung bersama hati yang sedang bergumul. Dengan langkah berat dan tangan kanannya masih kaku, Bribka Adrian menyusuri jalan kecil menuju sebuah gereja tua di pinggiran kota, tempat di mana Pastor Markus biasa melayani. Tak ada peluit di sakunya hari ini, tak ada buku tilang, tak ada sikap tegas dan kaku seperti biasanya, hanya seorang pria yang sedang mencari pengampunan. Sesampainya di halaman gereja, ia ragu melangkah. Suara lonceng gereja berdentang pelan, dan dari dalam terdengar nyanyian jemaat yang sedang beribadah. Ia berdiri di dekat pintu, menunduk dalam, tak berani masuk. Beberapa jemaat menoleh, mengenali wajahnya sebagai polisi yang sempat menjadi bahan bisik-bisik minggu lalu, namun tak ada yang berkata apa-apa. Pastor Markus berdiri di mimbar, mengenakan jubah putih, matanya sempat bertemu dengan tatapan Adrian yang penuh beban. Tanpa berkata sepatah pun, pastor turun dan menghampirinya. Mereka berdiri berhadapan di tengah lorong gereja yang hening, dan sebelum Adrian bisa membuka mulut, air matanya sudah lebih dahulu jatuh. Saya minta maaf, Pastor, ucapnya lirih, dengan suara bergetar. Saya sudah menghina, merusak,
dan mempermalukan yang suci, dan sekarang tangan ini, ia menunjukkan tangan kanannya yang masih membeku, tidak lagi mau mendengar perintah saya. Pastor Markus tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, lalu mengangguk pelan dan memegang bahu Adrian dengan lembut. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang datang dengan tulus, katanya perlahan. Mereka berdua berjalan ke depan altar. Di bawah salib yang tergantung diam dan kokoh, bribka Adrian berlutut. Pastor Markus pun berlutut di sampingnya dan mulai berdoa dengan suara tenang, menyebut nama Tuhan, memohon pengampunan bagi seorang pria yang kini hatinya meleleh di hadapan kasih. Jemaat yang menyaksikan hanya bisa terdiam, banyak yang menunduk, beberapa menit kemudian ikut berlutut, merasa hadirat ilahi turun dengan damai yang sulit dijelaskan. Doa itu mengalir bukan dari hafalan, tapi dari luka, dari sesal, dari hati yang ingin kembali. Adrian mencucurkan air mata sepanjang doa itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sebagai seorang aparat hukum, tapi sebagai anak yang pulang kepada Bapa. Fajar merekah dengan lembut di ufuk timur, menyapu langit dengan semburat jingga yang hangat dan penuh harapan, seakan menyambut hari baru yang tidak hanya membawa terang bagi dunia, tapi juga bagi hati yang telah disucikan oleh penyesalan dan pengampunan. Bribka Adrian terbangun dari tidurnya dengan mata yang masih terasa basah oleh sisa-sisa tangis malam sebelumnya, dan saat ia mengangkat tubuhnya dari ranjang, ia merasakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Tangan kanannya telah kembali bergerak, perlahan tapi pasti, seperti diberi kehidupan kembali. Ia membuka dan menutup jarinya, mengangkat lengan itu dengan hati-hati, lalu menatapnya lama, tak percaya bahwa sesuatu yang telah beku selama berhari-hari kini telah pulih tanpa campur tangan medis, hanya lewat doa dan kerendahan hati. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan suci yang menyelimuti kamar dinas kecil itu, di mana seorang pria telah dilahirkan kembali, bukan dalam tubuh, melainkan dalam roh. Hari itu, Adrian kembali berdiri di persimpangan jalan tempat ia biasa bertugas, mengenakan seragam yang sama, peluit yang sama, tapi dengan jiwa yang jauh berbeda. Ia menyapa setiap pengendara dengan senyum ramah, menegur dengan lembut, dan bahkan membantu seorang ibu tua menyeberang sambil menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Banyak warga terkejut melihat perubahan drastis dalam sikapnya, dan cerita tentang polisi yang bertobat mulai menyebar pelan-pelan di antara para pedagang, pengemudi ojek, dan jemaat gereja. Setiap hari sebelum bertugas, Adrian kini menyempatkan diri duduk sebentar di gereja, mengucap syukur dan memohon hikmat agar bisa menjalankan tugasnya dengan hati yang bersih. Ia kembali bertemu Pastor Markus, yang kini menjadi sahabat sekaligus pembimbing rohaninya, dan bersama mereka merancang program kecil untuk mempertemukan hukum dengan belas kasih dalam pelayanan masyarakat. Janjinya kepada Tuhan kini tertulis tidak di atas kertas, tapi di dalam hati, bahwa ia akan menjadi alat keadilan yang bukan hanya tegas, tapi juga penuh kasih. Ia berjanji untuk tak pernah lagi menyombongkan kuasa, untuk selalu melihat manusia di balik kesalahan, dan yang terpenting, untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap keputusan yang ia ambil. Dalam ketenangan malam yang baru, di bawah langit yang bersih, bribka Adrian berdiri menatap bintang-bintang, dan dalam bisikan hati yang tenang, ia berkata, "Aku diselamatkan bukan karena aku layak, tapi karena kasih-Nya tak pernah gagal." Beberapa bulan setelah peristiwa pertobatannya, bribka Adrian kini menjadi sosok yang sangat berbeda di mata warga kota. Di persimpangan tempat ia bertugas, bukan lagi wajah garang yang ditakuti, melainkan wajah yang dikenal karena senyum ramah dan tangan yang ringan membantu siapapun yang kesulitan. Ia tidak hanya menilang pelanggar, tetapi juga menasihati mereka dengan sabar, bahkan tak jarang membantu membetulkan rantai sepeda motor, mengatur jalan dengan kesabaran saat hujan deras, dan menyapa anak-anak sekolah dengan doa singkat di pagi hari. Semuanya ia lakukan bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ada rasa syukur yang terus menyala dalam hatinya,
Syukur karena Tuhan telah memulihkan bukan hanya tangannya yang lumpuh, tetapi jiwanya yang dulu beku oleh kesombongan. Ia mulai diundang berbicara di pertemuan komunitas, sekolah-sekolah, bahkan dalam ibadah-ibadah kecil untuk membagikan kisah hidupnya, dan setiap kali ia bercerita tentang bagaimana ia membakar kitab suci di tengah jalan dan kemudian dipulihkan melalui doa dan pengampunan, hadirin selalu terdiam, karena kisah itu bukan sekadar cerita, tapi kesaksian nyata tentang kuasa kasih ilahi. Pastor Markus, yang dulu menjadi korban ketidaksabarannya, kini menjadi sahabat dekat yang membimbingnya dalam pertumbuhan rohani, dan bersama-sama mereka membentuk gerakan kecil bernama Pelita Persimpangan, sebuah komunitas relawan yang bertugas membagikan makanan, doa, dan perhatian kepada pengendara serta warga jalanan. Banyak yang terinspirasi oleh transformasi Adrian, termasuk rekan-rekan sesama polisi, dan satu persatu mereka mulai datang kepadanya untuk bertanya tentang iman, tentang perubahan hati, dan tentang bagaimana menjalankan tugas tanpa kehilangan kemanusiaan. Adrian menyadari bahwa pekerjaannya kini bukan hanya tentang mengatur lalu lintas, tetapi tentang menghadirkan terang di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali gelap oleh ego, amarah, dan ketidakpedulian. Ia menjadi bukti hidup bahwa siapapun yang mau merendahkan hati dan kembali kepada Tuhan akan diangkat dan dipakai menjadi alat kebaikan. Kini, setiap kali ia meniup peluit di persimpangan jalan, ia tidak lagi hanya mengatur kendaraan, tetapi juga menjadi pengingat sunyi bahwa bahkan di tengah debu jalanan dan kebisingan kota, suara Tuhan tetap bisa didengar oleh mereka yang mau membuka hati. Di tengah rutinitas yang kini ia jalani dengan penuh kesadaran dan ketulusan, Bribka Adrian mulai menyadari bahwa perubahan yang dialaminya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai melibatkan diri lebih dalam kegiatan sosial dan rohani, mengunjungi tahanan-tahanan muda di kantor polisi, berbicara dengan bahasa kasih yang penuh pengertian kepada para remaja yang tersandung kasus, serta menjadi penghubung antara gereja dan institusi kepolisian dalam program pembinaan moral dan etika. Ia tahu bahwa langkah yang ia tempuh bukanlah langkah yang mudah, sebab masih banyak tatapan sinis dari mereka yang belum percaya bahwa seorang polisi bisa berubah secara tulus, dan tak sedikit pula godaan serta tekanan dari sistem yang korup dan penuh kepentingan. Namun Adrian telah memantapkan hatinya. Ia memilih jalan sempit yang penuh tantangan, karena ia percaya bahwa dalam setiap langkah yang benar, sekalipun berat, Tuhan akan menyertainya. Dalam keheningan malam, ia sering menulis catatan harian tentang orang-orang yang ia temui, tentang doa-doa yang ia panjatkan diam-diam untuk pelanggar lalu lintas yang tampak lelah, atau untuk ibu-ibu penjual sayur yang harus melanggar lampu merah demi kejar waktu. Ia mulai menyadari bahwa di balik setiap pelanggaran, ada cerita manusia, dan tugasnya bukan hanya menegur, tapi memahami. Dalam sebuah acara refleksi iman bersama para petugas lalu lintas, Adrian menyampaikan kesaksian hidupnya dengan suara yang bergetar, dan saat ia bercerita tentang tangan lumpuh dan kitab yang terbakar, banyak mata yang berkaca-kaca, karena mereka pun diam-diam menyimpan luka, rasa bersalah, dan kerinduan untuk dipulihkan. Kisah hidup Adrian menjadi pelita yang menyalakan obor baru di hati para petugas yang telah lama kelelahan dalam tugas dan kehilangan arah. Ia tahu, ia bukan malaikat, dan masa lalunya tidak bisa dihapus, tetapi ia memilih untuk menjadikannya fondasi bagi hidup yang baru, hidup yang dibangun di atas pertobatan dan kasih. Di setiap pagi yang ia mulai dengan doa singkat, dan di setiap malam yang ia tutup dengan ucapan syukur, Adrian tak lagi melihat dirinya sebagai seorang polisi biasa, tetapi sebagai seorang pejalan yang kini menapaki jalan baru, dengan langkah yang masih sama, tapi hati yang sepenuhnya berbeda, langkah yang diarahkan bukan oleh ego, tapi oleh kasih dan terang yang ia terima dari Tuhan sendiri. Kisah ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang polisi bernama Bribka Adrian yang awalnya hanya menjalankan tugas sebagai pengatur lalu lintas dengan sikap tegas dan kaku, hingga suatu hari ia berhadapan dengan seorang pastor yang terburu-buru mengendarai motor tanpa helm karena hendak menjenguk jemaat yang sekarat,
tanpa belas kasih. Adrian tetap menjatuhkan denda besar dan tak menerima penjelasan apapun. Bahkan ketika sang pastor mengaku tak membawa uang, ia malah menggeledah tasang rohaniwan dan menemukan sebuah kitab suci yang dengan arogan ia hina dan bakar di tengah jalan sebagai bentuk pelecehan terhadap iman dan simbol kasih. Namun sejak kejadian itu Adrian mulai dihantui oleh kegelisahan mendalam dan keanehan fisik, karena tangan kanannya tiba-tiba menjadi lumpuh tanpa penjelasan medis. Membuatnya perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hatinya yang selama ini mengandalkan kekuasaan tanpa kebijaksanaan, dalam keputusasaan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia akhirnya datang ke gereja dan berlutut di hadapan Tuhan serta pastor yang pernah ia sakiti, mengakui dosanya dan memohon pengampunan dengan tulus, dan saat itulah keajaiban terjadi, tangannya mulai pulih dan hatinya benar-benar disembuhkan, menjadikannya pribadi yang baru yang kini tidak hanya menegakkan hukum dengan ketegasan, tapi juga dengan kasih, belas kasih, dan kerendahan hati, karena ia sadar bahwa sejatinya keadilan tanpa cinta hanyalah kekerasan yang dibungkus legalitas. Dan bahwa hanya dengan mengingat Tuhan di setiap langkah, manusia bisa menjadi wakil kebaikan di dunia yang sering lupa pada makna pengampunan. Yu Said. Kesimpulan dari kisah ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan, seringkali manusia terjebak dalam rutinitas kekuasaan dan penegakan aturan hingga lupa bahwa di balik setiap tindakan ada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dalam dan suci. Bribka Adrian, seorang polisi yang pada awalnya sangat tegas, kaku, dan cenderung arogan dalam menjalankan tugas, menjadi simbol dari mereka yang mengandalkan kekuatan lahiriah tanpa mempertimbangkan sisi rohani dan kemanusiaan. Saat ia menghina seorang pastor dan membakar kitab suci tanpa merasa bersalah, ia bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga menyakiti jiwanya sendiri. Hukuman yang ia alami bukan datang dari manusia, melainkan dari sesuatu yang lebih tinggi. Tangan yang lumpuh bukan sekadar fisik, melainkan pertanda bahwa hati nuraninya telah lama mati rasa. Namun, seperti halnya kasih Tuhan yang tak pernah menutup pintu bagi mereka yang bertobat, Adrian diberi kesempatan kedua. Ia datang ke gereja bukan sebagai penegak hukum, tapi sebagai seorang manusia yang hancur dan haus akan pengampunan. Melalui doa, air mata, dan keberanian untuk mengakui kesalahan, ia mengalami pemulihan yang bukan hanya menyentuh tubuh, tetapi juga mengubah arah hidupnya. Ia memilih untuk menjadi pribadi baru, seorang polisi yang tetap tegas, namun mengakar pada nilai kasih, keadilan yang berbelas kasih, dan iman yang hidup. Cerita ini mengajarkan bahwa pengampunan tidak hanya membebaskan orang yang diampuni, tapi juga membebaskan si pelaku dari belenggu dosa dan penyesalan. Bahwa di balik tindakan keras seseorang, selalu ada celah bagi cahaya kebenaran untuk masuk dan menyalakan kembali hati yang redup. Dan di atas segalanya, cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui cara-cara yang tak terduga untuk memanggil kembali anak-anaknya yang tersesat, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih mulia dari sebelumnya.